Shalom, damai sejahtera untuk kita semua, umat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali lagi hari ini, walau hanya lewat media yang kita gunakan di saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam perjanjian baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dalam teks ini menjelaskan mengenai kisah jalan alur pertobatan Saulus menjadi Paulus. Sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita, sesuatu hal yang sangat menarik dari kisah pertobatan Paulus yang begitu cepat. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat bagaimana sisi pertobatan Paulus, ia hanya mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan memancarkan sinar yang begitu bercahaya sehingga membuat mata Paulus buta pada saat itu. Ia hanya mendengarkan suara Tuhan sehingga ia memiliki iman dan keyakinan terhadap apa yang ia sudah lihat dan yang ia sudah dengar. Kita belajar dari bagian firman Tuhan ini dalam kisah pertobatan Paulus. Kita belajar dalam dua hal poin penting yang akan saya bagikan. Yang pertama, rancangkanlah segala sesuatu dengan baik dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya pasti memiliki setiap rancangan, setiap rencana, konsep-konsep yang kita miliki untuk menggapai suatu keinginan di masa depan kita. Namun bagaimana kita mempersiapkan hal tersebut dengan baik dan dengan matang? Jika kita merancangkan sesuatu hal yang baik, maka akan didukung oleh Tuhan. Namun jika kita merancangkan sesuatu hal yang buruk, maka akan ditentang oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari kisah pertobatan Paulus yang dimana dalam teks dijelaskan keinginan pertamanya untuk menuju ke Damsyik adalah membunuh setiap orang-orang percaya yang mengikut Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi? Malahan Paulus yang menjadi pemberita Injil, Paulus yang sebagai misionaris yang sangat luar biasa, kita bisa katakan demikian, karena membawa jiwa kepada Tuhan dengan begitu banyak, dengan membentuk jemaat-jemaat yang ia datangi. Dan poin yang kedua, rancangkan segala sesuatu didasari oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita merancangkan, kita memiliki konsep yang baik. Apakah kita sudah benar-benar menaruh kepercayaan dan rancangan itu kepada Tuhan, atau hanya ingin mengandalkan keinginan, atau hanya ingin mengandalkan kekuatan dalam diri kita sendiri? Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar segala sesuatu hal yang kita rancangkan, hal yang kita inginkan, hal yang kita dambakan, kita harus benar-benar berserah dan menaruh itu kepada Tuhan. Jika kita merencanakan, jika itu sudah kehendak Tuhan, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun jika itu bertentangan dan tidak baik untuk diri Anda maupun lingkungan Anda, tinggalkan, jangan pernah lakukan konsep demikian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar, kita perlu mengevaluasi diri kita untuk bisa lebih baik kepada Tuhan. Jika memang saat ini kita sering melakukan rancangan dengan mewujudkannya sesuai dengan keinginan kita sendiri dan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita bertobat. Kita tinggalkan hal dan sifat demikian yang ada dalam diri kita. Namun jika dialaskan dengan dasar dan menaruh itu semua dalam Tuhan, maka semuanya akan terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah kepada Tuhan, ikutlah jalan Tuhan, pikul salib Tuhan, dan bertobatlah bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua.